Kembali di Misteri Malam, percaya atau tidak, misteri menjelma. Perjalanan kita malam ini membawa kita untuk menelusuri lorong waktu dan dimensi di salah satu kota yang bersejarah di Sumatera Barat, tepatnya di kota Padang. Di sana, menjulang megah sebuah gedung peninggalan zaman kolonial Belanda yang kini telah diakui dan dilestarikan sebagai salah satu cagar budaya. Bangunan tua ini dengan arsitektur klasiknya yang memukau dulunya adalah jantung kehidupan sosial dan ekonomi di kawasan tersebut. Jalanan di depannya selalu dipadati dengan aktivitas, menjadikan jalur yang paling sibuk yang tak pernah tidur. Tempat para pedagang menjajakan dagangannya dan tempat untuk bersantai favorit bagi muda-mudi serta para pekerja yang ingin melepas penat. Seiring dengan berjalannya waktu, gedung bersejarah ini mengalami sebuah transformasi. Dirombak habis-habisan dan direnovasi menjadi sebuah hotel mewah yang sangat ramai pengunjung, menarik wisatawan dan pebisnis untuk tinggal di situ, yang sangat menjanjikan dengan kenyamanan dan kemewahan di tengah hiruk-pikuk kota. Namun, semua kemegahan dan keramaian itu berubah drastis setelah tragedi yang mengguncang bumi Ranah Minang. Karena pada tahun 2009, sebuah gempa bumi dahsyat melanda Padang, menelan ratusan korban jiwa dan meninggalkan luka mendalam bagi warga kota. Karena gedung hotel yang dulunya sangat gagah ini berdiri tak luput dari campuran alam, mengalami kerusakan parah yang membuatnya tak lagi bisa untuk berenovasi. Jalanan di depan hotel yang dulunya ramai kini menjadi sepi, sunyi, seolah ikut berkabung atas tragedi yang terjadi. Dan pasca gempa itulah, muncullah berbagai kisah misteri yang menyelimuti area sekitar hotel. Cerita-cerita yang berbisik dari mulut ke mulut, mengukir ketakutan di hati siapapun yang mendengarnya. Banyak dari pengalaman warga setempat sering kali bersaksi tentang suara-suara aneh yang melayang di udara ketika malam tiba. Teriakan minta tolong yang sangat pilu, seolah ada yang merintih mencari anggota tubuhnya yang hilang. Suara-suara itu bukan sekedar desisan angin atau bisikan ilusi, melainkan salah satu tanda jeritan putus asa yang menusuk kalbu, menggema di antara reruntuhan kenangan. Bahkan, ada cerita yang lebih mengerikan tentang penampakan mayat yang berjalan kaki dengan kondisi tubuh yang sudah tidak utuh, menyeret langkah-langkah berat di kegelapan, mencari sesuatu yang takkan pernah kembali. Konon, roh-roh tersebut adalah para korban gempa yang tak sempat dimakamkan dengan layak. Atau mungkin mereka yang jasadnya tak pernah ditemukan. Kini mereka bergentayangan mencari kedamaian yang tak pernah mereka raih di dunia fana. Banyak tukang ojek dan pengemudi angkot yang mengaku sering terkecoh oleh arwah korban gempa ini, sobat mistis. Mereka sering melihat bayangan samar di pinggir jalan dan mengira itu adalah calon penumpang. Namun, setelah mendekat,
sosok itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan rasa dingin dan ketakutan yang sangat-sangat mendalam. Ada juga salah satu cerita mistis yang paling fenomenal dan menjadi buah bibir adalah tentang seorang perempuan misterius yang menumpang salah satu ojek. Cerita itu bermula pada suatu malam. Sang tukang ojek merasa ada yang aneh dengan penumpang yang dia tumpangi itu. Namun, ia tak memikirkannya. Penumpang itu meminta berhenti tepat di depan hotel yang kini tinggal puing-puing. Ketika ditanya mengapa berhenti di tempat sepi dan gelap itu, perempuan itu menjawab dengan suara lirih dan membuat bulu kuduk tukang ojek merinding. Perempuan itu berkata, "Udah, tangan awak tak tinggal di siko." Artinya, "Bang, tangan saya tertinggal di sini." Tanpa menunggu reaksi yang lebih lanjut, perempuan itu tiba-tiba lenyap, meninggalkan sang tukang ojek yang terpaku dalam ketakutan yang sangat luar biasa. Sopir angkot pun sering mengalami kejadian yang serupa, mengira ada penumpang yang melambaikan tangan untuk masuk dan naik ke angkot tersebut. Di depan bekas hotel yang kini tinggal kenangan. Namun, setelah menaikkan penumpang, sosok tersebut tiba-tiba menghilang di tengah jalan, seolah tak pernah ada. Lokasi ini memang menyimpan banyak kejadian aneh yang tak pernah masuk akal, yang menjadikannya sebagai sebuah saksi bisu atas tragedi yang memang tak akan terlupakan. Meski demikian, perlu diketahui bahwa saat ini Sobat Mistis, di dekat lokasi bekas hotel tersebut, memang sudah berdiri hotel yang lebih bagus dan juga lebih modern, yang tetap sampai saat ini masih beroperasi dan menjadikan salah satu akomodasi bagi wisatawan. Hotel ini menawarkan fasilitas yang lengkap dan dengan lokasinya yang strategis tadi berada di jantung kota Padang, seolah menaungi kisah-kisah masa lalu dengan harapan baru. Kisah-kisah ini tak hanya menarik minat para pencari sensasi dan penggemar hal-hal misteri, tetapi juga menjadikan sebagai pengingat untuk kita pada pahitnya getir sejarah yang pernah terjadi di kota Padang ini. Setiap cerita hantu adalah bisikan dari masa lalu, sebuah pengingat akan duka dan kehilangan yang tak bisa terukur oleh waktu. Namun, di balik semua kisah mistis yang menyelimuti kota ini, kota Padang akan tetap menjadi kota yang menawarkan keindahan dan kekayaan budaya yang luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap di Misteri Malam. Percaya atau tidak, misteri menjelma. Karena setelah jeda singkat ini, kami akan kembali dengan kisah-kisah lain yang tak kalah mendebarkan, yang akan membawa Sobat Mistis kembali jauh ke dalam dunia yang penuh dengan teka-teki dan fenomena yang tak terjelaskan. Bersiaplah, karena selanjutnya cerita kalian yang akan kita dengarkan.